Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Baik, karena pada hari ini kita berkesempatan kembali untuk membangun ibadah keluarga. Ibadah keluarga kali ini bertempat di kediaman keluarga Ibu Syeh Pinardi. Kepada Bapak Ibu yang berkenan ingin ketempatan ibadah Patuen, boleh menghubungi ketua kelompok ataupun sekretariat gereja. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Penatua Lukitowati. Sebelum ibadah hari ini kita mulai, ada sesuatu yang akan disampaikan oleh keluarga. Kepada Ibu Syeh Pinardi, kami persilakan. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan sedaya, dan utama kami bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kami masih dapat kesempatan untuk bersama-sama membangun ibadah keluarga. Dalam keluarga kami saat ini saya bersama adik, juga bersama anak kami yang pertama. Yang anak kami kedua yang di Surabaya, anak kami ketiga di Mojosari, Mojokerto. Kami bersyukur bahwa saat ini kami bisa bersama-sama membangun ibadah untuk memuji dan meluhurkan nama Tuhan. Kita senantiasa bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan dari pagi bisa bangun, bisa menikmati hari baru pemberian Tuhan dengan penuh sukacita. Dan untuk seterusnya kami juga senantiasa memohon selama kita masih diberi kesempatan, kita selalu berusaha untuk selalu mendekat kepada Tuhan, dan kiranya kasih Tuhan senantiasa berlimpah kepada kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Lukitowati yang melayani pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa campur tangan sehingga menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan, dan kami bisa melakukan apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini saya bisa bersama-sama Bapak Ibu untuk membangun ibadah Patuen di kelompok 1 di keluarga Ibu Syeh Pinardi. Patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang mana kita bisa bertemu meskipun belum seluruhnya. Tetapi saya juga percaya bahwa Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing juga mengucap syukur dengan mengikuti ibadah secara online. Ya. Mari Bapak Ibu kita bangun ibadah ini dengan kita mengambil saat teduh. Kebaktian Patuen saat ini di keluarga Ibu Syeh Pinardi dari awal, pertengahan hingga akhir saya serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sambut dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 13 bait yang pertama. Allah Bapa Tuhan. Langit
Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, bahkan Tuhan memberkati kami hingga saat ini kami tak kekurangan satu apapun. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga menyerahkan peribadatan keluarga di rumah Ibu Sipirnardi ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan bacaan firman Tuhan pada saat ini kita baca dari 2 Korintus 7 ayat yang kedua sampai dengan 16. Kami persilahkan. 2 Korintus 7 ayat 2 sampai 16. Ulang ya. Tes. Masuk. Tes. Oke. 2 Korintus 7 ayat 2 sampai 16. Begini bunyi firman Tuhan. Sukacita sesudah duka cita. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran, dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi, meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu. Kendatipun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan kepada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu,
maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur. Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahannya kami di hadapan Titus sudah ternyata benar, dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu, apabila ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersukacita, sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Amin. Terima kasih. Yang menjadi nats yang melandasi peribadatan pada saat ini dari ayat yang ke-9a. Namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan kilas balik ke masa kecil ya, karena di sini saya akan bacakan satu lirik, satu baris lagu anak-anak yang sudah terkenal, yaitu yang bunyi kalimatnya seperti ini. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Ini mungkin anak-anak PAUD, TK dan juga kita sudah tidak asing lagi. Nah, ini adalah sepenggal lirik lagu yang sudah akrab di telinga kita maupun anak-anak. Nah, dengan demikian pada tema renungan saat ini saya beri ajur ajer. Ajur ajer. Ajur ajer adalah istilah untuk binatang cicak yang bisa kita temui di dinding yang megah, mewah, mungkin di hotel berbintang 5 ataupun di gedung-gedung istana ya. Tetapi tidak hanya itu saja, kita juga bisa melihat cicak itu di dinding-dinding bambu, gubuk di rumah-rumah rakyat jelata. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kemampuan cicak yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya, baik itu yang megah maupun di rumah rakyat jelata yang berdinding bambu, itu juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kehidupan secara pribadi, keluarga, ataupun di persekutuannya orang percaya. Kalau kita lihat di dalam bacaan tadi, bacaan kita hari ini memberikan kesaksian hidup Paulus sebagaimana Rasul Tuhan. Di satu sisi, ia dilengkapi Allah dengan berbagai macam mujizat dan pengalaman yang menakjubkan. Namun tidak berarti Tuhan itu membebaskan dari penderitaan dan depresi batin yang luar biasa. Perjalanan hidup Paulus menarik untuk kita jadikan pedoman agar kehidupan kita tidak timpang. Yang pertama, penderitaan dan kesengsaraan yang diterima Paulus diyakini sebagai cara Allah
untuk mendewasakan pengenalan kepribadian Tuhan Yesus. Karena Allah tidak ingin anak-anaknya menjadi anak-anak gampang. Nah, Bapak Ibu, tentu kita semua mengalami hal demikian. Di dalam hidup kita sehari-hari, kita tidak hanya mendapatkan berkat yang menyenangkan hati, tetapi kita juga sering dihadapkan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan hati kita, dan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu, sering kita ini menghujat Tuhan, menghujat diri kita sendiri. Apalagi saat ini dalam kondisi pandemi, di antara kita sesama kita banyak yang mengalami kehilangan pekerjaan, penghasilannya berkurang, kegiatannya terbatas. Nah, dengan demikian kita sering menjadi menggerutu, pasif, menyalahkan Tuhan. Dan kondisi pandemi ini sudah kita lalui setahun lebih. Dan sampai kapan kita bisa menghapus pandemi ini? Yang tahu adalah Tuhan sendiri. Nah, penderitaan dan kesengsaraan juga diyakini sebagai cara Allah untuk menakar, mengukur seberapa besar kita mempercayakan diri dan hidup kita pada kuasa kehadirannya. Ini kalau kita dengar, itu mungkin kita bisa introspeksi diri kita sendiri, bagaimana sikap kita sehari-hari apabila kita menemukan atau kita merasakan, kita mendapatkan tantangan, pergumulan. Apakah kita masih menyelesaikan atau berangan-angan hanya menurut pikiran kita? Saya harus begini, begini, dan menghujat Tuhan. Tuhan, mengapa sih Tuhan ini saya ini rajin berdoa, rajin ke gereja, ikut pelayanan, tetapi mengapa Tuhan masih memberi saya kekurangan? Bahkan banyak orang yang memusuhi kita. Nah, ternyata disitulah Tuhan memakai cara untuk mendewasakan iman kita dan mengukur kepercayaan kita terhadap Tuhan. Masihkah kita senantiasa berseru-seru kepadanya, ingat Tuhan, pada saat kita menderita, entah itu sakit, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Nah, dengan menghadapi kondisi pandemi yang saat ini, sikap apakah yang harus kita lakukan? Sikap negatif yang selalu menggerutu, tidak mau melakukan kegiatan yang positif, ataukah kita meningkatkan kreativitas kita yang kita miliki? Dengan kondisi ini kita mencari celah-celah. Apa yang harus kita lakukan? Nah, dengan kesempatan banyak di rumah pada saat pandemi ini, membuat kita, menjadikan kita untuk introspeksi diri, mawas diri, untuk senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan, sehingga akan timbul suatu kreativitas. Oh, saya punya bakat apa ya? Oh, saya punya bakat menjahit misalnya. Saya tak membuat masker. Nah, masker ini tidak ada habisnya. Dengan dibuat kreativitas yang macam-macam, ternyata pandemi ini juga merupakan berkat bagi mereka yang kreatif itu. Begitu juga mungkin pedagang makanan yang tidak boleh datang berkerumun, dagang dan sebagainya. Tetapi karena ini sudah canggih, kita bisa jual melalui online. Seperti di gereja kita aja, Basar beberapa kali melalui online, ternyata belum setengah jam mau ngambil sudah habis semuanya. Begitu cepatnya. Ternyata celah-celah itu dengan pengalaman seperti itu
bisa membentuk kita, mawas diri terhadap diri kita masing-masing, supaya kita introspeksi diri, kita menggali kreativitas dan mencari kegiatan yang positif yang bisa membuat diri kita senantiasa bersukacita. Itulah yang dikehendaki Tuhan melalui firman-Nya, bahwa Tuhan akan merubah duka cita itu menjadi sukacita. Sukacita Tuhan itu bukan karena perbuatan kita, tetapi di situ ada pertobatan. Dari hal yang kurang baik menjadi lebih baik. Yang tadinya kurang memperhatikan Tuhan, sekarang lebih dekat kepada Tuhan. Karena banyak sekali dampak, tidak hanya di lingkungan kita, ini sudah mendunia. Banyak warga negara, terutama dari kalangan mungkin dari artis juga bisa, yang biasa konser harus ke sana mendapatkan uang dan menyanyi ke sana kemari, tetapi dengan masa pandemi ini mereka tidak bisa melakukan. Apakah dia terpuruk diam di rumah, menggerutu, menyesali hidupnya, menyesali kondisi ini, tidak mau bangkit? Tetapi sekarang banyak yang beralih mungkin menjadi YouTuber, ataupun dia membuat kreativitas membangun online. Nah, banyak sekali kita lihat di media sosial itu, kita perhatikan yang dulunya menjadi artis bintang film, sekarang menjadi pengusaha besar minuman dan kosmetik dan sebagainya. Nah, ini adalah rencana Tuhan yang membuat kita bisa menjadi dewasa secara iman. Allah sengaja memakai penderitaan sebagai cara untuk mempersiapkan dan menguji kita, bahwa kehadirannya tidak sekedar diam, tetapi juga bekerja dan memberikan solusi. Ini bisa kita baca di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-28. Mungkin Pak Toto atau Bu Kris yang sudah menemukan bisa membantu membacakan di kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28 yang demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih. Allah turut bekerja, tidak diam. Demi apa? Demi kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang percaya. Di sini kita dikuatkan oleh Tuhan bahwa kita anak-anak Tuhan di dalam menghadapi segala permasalahan apapun, kita hanya berpegang teguh dan percaya kepada Tuhan. Karena ini kita ini sebagai pohon anggur, kita ini ranting-rantingnya. Bagaimana pohon anggur itu supaya bisa berbuah? Tentu tetap menempel pada pokoknya, tidak lepas. Saya yakin janji Tuhan itu tidak pernah gagal atau mengingkari janjinya. Oleh karena itu, pada saat ini kita bersama-sama dikuatkan iman kita, diingatkan kembali supaya dalam kondisi yang seperti ini kita terus introspeksi dan menggali potensi yang ada. Kita harus kreatif bekerja. Tuhan saja bekerja bagi kita. Kita pun juga harus bekerja dan senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan. Setiap kita, baik secara pribadi, keluarga,
maupun persekutuan akan mengalami krisis dan goncangan. Renungan di atas memperlengkapi kita untuk dapat menerima dan menyikapi setiap krisis dan goncangan permasalahan yang kita alami. Kita harus bersikap. Mari kita bijaksana di dalam menerima perkara tersebut dengan cara tidak terlalu dan terburu-buru menghakimi Tuhan. Sering kita menyalahkan Tuhan. Kita ini orang yang sudah percaya, mengapa sih saat pandemi ini saya kok diberi seperti ini, mengekang kegiatan kita dan sebagainya. Jangan sampai kita menghakimi Tuhan, juga menghakimi diri sendiri. Sering kita kalau menyalahkan diri sendiri, akhirnya kita pasif, tidak bisa berkreativitas, karena kita ini isinya mengeluh dan menggerutu saja, mencari kesalahan dan kekurangannya. Nah, sebab penderitaan dan kesengsaraan hidup itu tidak selalu hasil kesalahan dan hukuman dari Tuhan. Penderitaan itu adalah sarana Tuhan untuk menjadikan kita lebih kuat, lebih dewasa di dalam iman, sehingga kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sudah dekat dikuatkan melalui firman-Nya. Kiranya firman-Nya pada saat ini bisa menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur, mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 363 sambil kita menyerahkan persembahan. Bagi Yesus kuserahkan. 'Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan sudah memberikan kekuatan iman kami melalui contoh dari Paulus. Tuhan, kadang kami sering mengandalkan pikiran kami, keinginan kami, tanpa mau tahu rencana Tuhan di dalam hidup kami, sehingga dalam bertindak setiap saat hanya menurut kemampuan dan keinginan kami selaku manusia. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama boleh menjadikan pertumbuhan iman kami dan lebih dekat kepadamu Tuhan, dan jadikanlah kami lebih cerdik di dalam menyikapi segala kondisi, baik dalam suka maupun duka, karena di setiap rencana Tuhan akan membuahkan hasil yang manis. Oh Tuhan,
Kami berterima kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam peribadatan ini. Dan kami juga sebentar lagi akan undur dari tempat ini. Biarlah Tuhan senantiasa memampukan kami di dalam menaungi hidup kami masing-masing, baik di tengah-tengah keluarga, persekutuan maupun di masyarakat. Biarlah kita saling menguatkan dan mengingatkan supaya kami bertindak lebih bijak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami yang jadi sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, amin. Sebelum kita mengakhiri peribadatan ini, mari kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Jemaat 406. Ya Tuhan, bimbing aku. Kita mohon berkat pada Tuhan. Kasih karunia yang berasal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah ibadah keluarga kita pada hari ini telah usai. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Penatua Lugetowati yang telah berkenan melayani ibadah pada hari ini. Demikian pula kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Ibu Syekh Pinardi yang telah berkenan menyediakan tempat bagi kami untuk membangun ibadah. Terima kasih.